Jadi ini step yang lebih tinggi lagi Bu, dari hanya sekedar datang ke kajian. Datang kajian bagus, penting. Tapi begitu kita sudah punya semangat untuk datang kajian, pertanyaan berikutnya, kajian mana yang kita pilih? Kajian banyak sekarang. Nah, di antara pertimbangan, di antara kaidah, di antara fikih memilih kajian, itu memilih materi. Materi apa yang harus saya prioritaskan nih? Karena banyak orang sibuk dengan hal yang bagus tapi belum dia terapkan, belum ada rencana diamalkan atau belum waktunya, tapi lupa tentang ilmu yang berkaitan dengan hari-hari dia pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, gimana cara memanfaatkan waktu? Mari kita tanya para ulama, Bu. Saya akan nukilkan dua ucapan ulama besar. Yang pertama ucapan Ibnul Jauzi, Bu. Dalam kitabnya Sayyidul Khatir, beliau menyatakan yan bagi lil insan an ya'rif syarafa zamani wa qadra waqtih. Seyogianya setiap manusia itu mengetahui kedudukan dan kemuliaan waktu yang dia miliki. Jadi hendaknya setiap kita sadar nih, waktu mahal, waktu itu penting, waktu itu berharga, waktu itu akan ditanya sama Allah. Itu setiap kita harus tahu, harus benar-benar ditancapkan. Dan kita nggak punya waktu lagi, Bu. Mau leha-leha gimana? Apalagi bagi kita yang misalnya dapat hidayahnya di usia 30 tahun, di usia 40 tahun, di usia 50 tahun. Berarti kan udah ketinggalan start. Nah, kalau merasa ketinggalan, masih santai-santai juga, ya mau jadi apa Ibu sekalian? Nggak, intinya Ibu bisa selamat dari surat Maryam itu aja deh, Bu. Kita nggak usah jadikan teman kita sebagai kompetitor kita. Ibu bisa selamat nggak ketika Allah menghisap setiap nafas ibu-ibu sekalian, dari waktu SMP, waktu SMA, waktu kuliah dulu. Itu pertanyaan besarnya. Jadi kita harus yakin semua bahwa ini tuh nggak gratis. Allah ngasih kita usia 63 tahun, 65 tahun, atau Allah masih kasih kita nyawa sampai di usia 37 tahun, 45 tahun. Bu, nggak ada makan siang gratis, Bu. Semua bayar, apalagi waktu, semua akan dituntut. Maka Ibnul Jauzi melanjutkan fala yudai' minhu lahzatan fi ghairi qurbah. Nah ini, maka jangan satu pun detik dibiarkan berlalu tanpa diisi dengan takarub kepada Allah. Jadi jangan sampai satu saat atau satu detik pun berlalu tanpa ada unsur kurbah, takarrub. Kurbah itu takarrub. Jadi ibu harus pastikan setiap hembusan nafas ibu itu takarrub, 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 takarrub. Takarrub itu mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Jadi setiap detik adalah sebuah perjuangan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mental ibu harus begitu. Lalu catat, ini fikih nih Bu. Fikihnya ulama, wa yuqaddimul afdal fal afdal minal qawli wal amal. Lalu kedepankan yang paling afdal, lalu berikutnya dari setiap ucapan dan amalan.
Jadi kedepankan yang paling afdol, lalu yang afdol, lalu yang berikutnya, berikutnya dari ucapan dan amalan. Artinya apa? Ibu harus buat skala prioritas. Ibu harus mengerti fikih prioritas. Fikhul aulawiyat, fikih prioritas. Jadi bukan berarti ibu juga pulang dari kajian masuk pondok untuk ngafalin juz 30, bukan juga begitu. Ibu harus tahu apa skala prioritas saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, kalau orang tua ibu masih ada. Lalu ibu buat tabel deh bu, mana yang paling fardu ain, mana yang ini, 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 gitu tuh bu. Karena amal soleh banyak, amal soleh banyak. Ibu harus bisa menentukan. Kajian banyak bu, kajian tuh banyaknya minta ampun sekarang. Ibu bebas milih yang mana. Bahkan terkadang di sebuah daerah, di spot yang tidak berjauhan ada 2 kajian di waktu dan jam yang sama. Nah, ibu harus buat skala prioritas. Tekankan yang wajib-wajib ain dulu. Besok ada kajian, misalnya di tempat yang berdekatan ada 2. Yang satu, bagaimana menjadi istri yang soleha. Yang kedua, temanya manasik haji. Nah ibu nggak ada rencana haji tahun depan, pilih yang pertama dulu. Besok ada kajian iman kepada takdir. Lalu yang kedua, bagaimana mengurus anak, bagaimana mengurus anak, sedangkan wanita tersebut punya calon suami aja belum. Jadi iman kepada takdir yang diprioritaskan. Iman kepada takdirnya masih bingung, masih blank. Betul, penting belajar anak sebelum menikah, tapi iman kepada takdir lebih urgent, karena ini sudah harian nih gitu loh. Jadi harus tahu fikih itu, mana yang kita prioritaskan. Karena banyak orang yang belajar itu nggak ngerti ilmu yang harus dia prioritaskan. Jadi ini step yang lebih tinggi lagi bu, dari hanya sekedar datang ke kajian. Datang kajian bagus, penting. Tapi begitu kita sudah punya semangat untuk datang kajian, pertanyaan berikutnya, kajian mana yang kita pilih? Kajian banyak sekarang. Nah di antara pertimbangan, di antara kaidah, di antara fikih memilih kajian, itu memilih materi. Materi apa yang harus saya prioritaskan nih? Karena banyak orang sibuk dengan hal yang bagus tapi belum dia terapkan, belum ada rencana diamalkan atau belum waktunya, tapi lupa tentang ilmu yang berkaitan dengan hari-hari dia pada saat itu. Akhirnya waktu terbuang. Ini salah satu konsep manajemen waktu. Waktu kita nggak banyak, maka buat skala prioritas. Buat skala prioritas. Harus begitu bu, kalau nggak akan berhasil. Nah buat skala prioritas setiap orang tuh beda, tergantung masing-masing. Misalnya yang sudah khatam, misalnya ilmu tentang iman dan udah ngerti banget, dia bisa berlanjut ke ilmu yang lain gitu loh. Kalau yang fardu ainnya sudah khatam, lalu dia melanjutkan ke ilmu fardu kifayah. Jangan fardu kifayahnya jago, tapi ilmu tentang fardu ainnya blank. Contohnya apa Ustadz? Misalnya contoh dia ikut kajian
bagaimana cara menguburkan jenazah. Tapi iman kepada malaikat nggak ngerti apa-apa. Bu, ilmu tentang iman kepada malaikat hukumnya apa? Wajib, ain, itu mempertaruhkan masa depan ibu di akhirat. Tata cara sesuai dengan sunnah dalam menguburkan jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah, itu pun buat laki-laki. Nggak Pak Ustadz, saya harus turun ke dalam lubang. Jangan, ibu-ibu mah jangan turun. Wong datangnya aja ke kuburan khilaf para ulama, apalagi turun langsung. Datangnya aja nih di hari H diperselisihkan para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Jadi ibu harus ngerti fikih itu. Jangan main asal, yang penting pengajian Pak Ustadz. Ini kata para ulama, al-afdol fal-afdol. Kalau enggak waktu habis. Begitu waktu hidup habis, ternyata banyak ilmu-ilmu yang fardu ain belum ibu pelajari. Gimana menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Repot, habis kita. Terakhir kita sebutkan penjelasan dari Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din. Al-Imam Mawardi ini salah satu ulama madzhab Syafi'i, ibu-ibu. Beliau menjelaskan man amdo yauman min umrihi fi ghairi haqqin qadah. Barang siapa yang menghabiskan sebuah hari, jadi barang siapa yang menghabiskan sebuah hari min ghairi haqqin qadah, namun di hari tersebut tidak ada satupun hak yang dia tunaikan. Tidak ada satupun hak pihak lain yang dia tunaikan. Au farada au fardin addahu, atau kewajiban yang dia kerjakan. Au majdin warrathah, atau kemuliaan yang dia wariskan, atau yang dia berikan. Au hamdin hasalah, atau kebaikan yang dia dapatkan. Au khairin assasah, atau kebaikan yang dia bangun atau yang dia tanam. Au ilmin iktabasah, atau ilmu yang dia pelajari. Faqad aqqa yaumahu wa zalama nafsah, maka dia telah melakukan kedurhakaan kepada harinya dan telah menzalimi dirinya sendiri. Dia telah durhaka sama tuh hari dan dia menzalimi dirinya sendiri. Apa maksud menzalimi dirinya sendiri? Kena surat Maryam pada hari kiamat nanti. Ini konsepnya. Jadi setiap hari ibu harus berpikir menunaikan hak pihak lain. Yang pertama kali hak Allah, Bu. Itu tadi hak Allah, mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah. Kalau Allah punya hak pada hari itu, ibu tunaikan. Ibu baca firman-firman Allah, baca Quran, itu hak Allah. Ibu aja suka sebel kalau WA-nya nggak dibaca, kan sebel tuh. Ustaz,
Saya WA Ustadz nggak dibaca-baca. Itu WA nggak dibaca sebel. Ini firman Robnya nggak dibaca-baca, tenang-tenang aja dia. Masya Allah. Lalu setelah hak Allah, hak Nabi SAW. Ibu udah bersalawat belum ke Rasul SAW? Itu hak Nabi. Udah berittiba belum kepada beliau? Udah mencintai beliau atau belum? Lalu setelah hak Nabi, hak suami, kalau ibu punya suami, tunaikan tuh di hari itu harus tunaikan hak suami. Apa hak suami saya? Tadi buatin sarapan nggak ke suami? Gitu. Kalau karena misalnya daurah harus cepat, akhirnya nggak buat sarapan, udah minta maaf belum? Udah minta uzur atau belum? Atau langsung main ngilang aja? Suami keluar di kamar mandi, nyari nggak ketemu, yang nggak ada, udah hilang, udah istri tercintanya udah hilang. Nanti kalau ditegur ngotot, kan aku mau daurah, mau masuk sorga. Ya nih ibu kadang-kadang suka susah. Ini hak suami bu, terus hak anak, ibu udah didik belum anak ibu, gitu. Ini hari udah ditunaikan belum hak anak? Apa salah satu hak anak dididik? Itu ijma para ulama. Saya nggak tahu, ada khilaf. Bukan sebatas di sekolah ini ya, dididik. Udah dididik belum? Apa cuma dikasih uang saku, kasih debit card, atau dikasih sopir biar dia bisa nyaman duduk manis? Dididik bu. Itu ditanya, apalagi kalau ibu nggak kerja, terus nggak didik anak, terus ngapain tuh hari bu? Itu hak-hak itu udah ditunaikan belum? Terus hak orang tua dan lain-lain, hak mertua, hak teman kalau ada yang sakit dijenguk, gitu tuh bu. Terus yang kedua, wafardin, ada kewajiban. Apa kewajiban saya hari ini? Sholat 5 waktu, keluar pakai hijab, thalabul ilmi itu misalnya, atau dipanggil orang tua datang, kewajiban tuh. Ibu pikirin kewajiban saya apa ya. Terus yang berikutnya, apa kebaikan yang saya sudah berikan atau yang akan saya wariskan ke anak-anak saya hari ini nih. Ibu harus tanamkan kebaikan, atau ibu harus wariskan kebaikan, wariskan akhlak yang mulia ke anak-anak, wariskan surat Al-Fatihah ke anak-anak, ajarin tuh anak-anak Al-Fatihah. Ibu nggak usah muluk-muluk lah, ibu nggak wajib ngajarin anak qiraah sab'ah. Ibu ajarin Al-Fatihah deh bu, itu dibaca terus ibu dapat pahala. Jadi kalau bisa Al-Fatihah jangan sama guru ngaji, saya yang harus ngajarin Pak Ustadz. Makanya ibu belajar. Itu kan anak kan baca minimal 17 kali. Ya ibu-ibu ya. Terus apa lagi? Terus kata para ulama, atau kebaikan yang ibu dapatkan. Ibu mikir nih, hari ini nih aku udah dapat kebaikan apa aja sih gitu. Dievaluasi, dihisap tuh bu, muhasabah. Sebelum tidur tuh ibu mikir, hari ini aku dapat kebaikan apa? Hari ini apa pelajaran kehidupannya? Apa nilai ketakwaan yang saya peroleh? Alhamdulillah tadi ketika bibi mecahin vas bunga yang harganya 27 juta, saya bisa sabar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kebaikan tuh. Senang. Alhamdulillah bisa tidur nyenyak gitu. Jadi jangan sampai justru gara-gara vas bunga kita nggak bisa tidur. Bibi gitu, jangan. Dasar bibi, aku potong nanti gajinya selama 27 tahun. Jangan. Nggak boleh. Wong harga pos bunganya aja 27 juta, masa 27 tahun? Gitu. Itu 20 juta Pak Ustadz, tapi value-nya itu loh, nilainya itu Pak Ustadz, saya nggak terima. Jangan, itu berarti nggak dapat kebaikan. Jadi ibu tuh dapat kebaikan apa ya hari ini ya?
Itu harus dipikirkan tuh. Alhamdulillah tadi udah berhasil nolong orang gitu. Itu diukamkan ibu-ibu sekalian. Oh kemarin tadi itu teman buat salah saya bisa maafin. Itu kebaikan tuh. Kebaikan yang kita dapatkan. Au khairan assasa, atau kebaikan yang kita bangun. Baik bangun buat diri sendiri, itu kan latihan. Alhamdulillah udah mulai nggak marah lagi. Alhamdulillah sekarang udah bisa nungguin suami sampai suami pulang. Sehingga bisa berkhidmat. Alhamdulillah sekarang sudah bisa ngajarin anak-anak, walaupun pelan-pelan ngajarin doa, ngajarin kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah nih. Jadi bangun sebuah kebaikan. Terus ibu-ibu, dan ilmu yang dipelajari. Hari ini udah dapat ilmu belum ya? Udah ngaji belum? Kalau jadwal kajiannya nggak setiap hari, kan media banyak. Yang penting dapat ilmu gitu loh. Kalau pas itu hari kajian kita, ibu evaluasi lagi tadi ilmunya apa aja ya? Itu tuh Bu. Itu luar biasa. Kalau miss zolim kita, zolim sama siapa? Diri sendiri. Kenapa? Kita nggak akan bisa melewati pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala.